bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Bagaimana tahun baru kalian? Mudah-mudahan di tahun ini semua keinginan kita tercapai. Keinginan yang belum tercapai di tahun yang lalu, mudah-mudahan tercapai di tahun ini. Amin. Balik lagi nih, gue lagi jalan-jalan, gue sekalian jalan sambil balesin komen-komen kalian yang ada di Instagram, di TikTok, atau di YouTube. Buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung komen langsung juga di Instagram dan TikTok gua. Jangan lupa follow di akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Sorry kalau misalnya agak lama kalau membalas komen. Makanya kalian bantu biar cepat-cepat gue bisa live di TikTok. Rencananya itu kalau misalnya gue bisa live di TikTok, gue seminggu sekali atau seminggu 2 kali gue live di TikTok. Jadi kita bisa langsung berinteraksi. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian bisa langsung gue jawab di sana kalau di live. Jadi lebih merasa dekat lah gitu. Karena ada beberapa pertanyaan yang atau komen yang menurut gue nggak perlu ditanyakan atau nggak perlu dibalas secepatnya gitu. Tapi kalau kalian pengen buru-buru ya bantulah share TikTok gue biar cepat live. Akunnya itu Ronald_R_Situmorang. Ini dingin banget. Sengaja gue ngajak kalian ke daerah yang agak baru. Jadi kalian gak bosen ngeliat background pemandangan di belakang yang itu aja. Ini gue ajak kalian ke tempat yang enak lah dilihat. Pinggir sungai mungkin kita jalannya. Ya ini gue dari pinggir sungai nih. Jadi lebih enak ngeliatnya. Kadang gue mikir orang Norway itu gila-gila. Ini sekarang itu minus 20 sekarang awal Januari. Minus 20. Tapi mereka lari-lari. Orang-orang Norway itu masih lari pakai baju tipis. Gue aja pakai baju udah lapis 6. Lapis 5. Lapis 5 apa lapis 4 ke gue. Tapi mereka tuh, mereka belakang gue tuh masih lari-lari loh di tengah salju kayak gini. Aduh, kadang pusing ya. Tapi ini adalah momen unik di Norway. Minus sampai 20 di Oslo itu jarang. Itu berapa tahun terakhir, udah 5 tahun lebih terakhir sampai minus segini. Jadi ini tuh salah satu musim dingin terdingin di Oslo. Tapi biasanya katanya kalau misalnya musim dinginnya dingin banget kayak sekarang, musim panas itu biasanya bagus. Jadi let we see musim panasnya. Ya gue merujuk ke beberapa komenan kalian. Banyak yang komen di TikTok, Instagram, atau di komen di YouTube juga. Bang, gue mau ke Norway, Bang. Gimana caranya ke Norway? Mungkin ya, ini gue harus ngejelasin. Mungkin kalian banyak nemuin keenakan-keenakan di Norway atau di Eropa lah, khususnya di Norway. Tapi kayaknya hampir sama kayak di Eropa yang lainnya. Dari video-video enaknya di Norway, enaknya di Eropa kayak gimana. Tapi nggak banyak video yang menunjukin apa sih nggak enaknya di Eropa gitu. Ini contohnya salah satunya kayak gini nih, musim dinginnya. Kalau kalian yang baru datang ke sini, gue saranin yang contohnya kalian punya pasangan. Karena kalian punya pasangan awalnya itu harus maksimal 3 bulan kunjungan ke Norway kan awalnya. Nah, gue saranin kalian coba kunjungan pertama kalian itu di musim dingin. Jadi kalian nggak kaget. Oslo itu adalah salah satu kota yang termasuk temperaturnya hangat lah. Bukan hangat artinya nggak dingin ya, tapi dibandingkan kota-kota lain atau apalagi di utaranya Norwegia itu minusnya gila-gilaan. Kayak di rumah mertua gue di utara namanya Lakselv, itu dekat dengan Alta, kalau kalian bisa searching itu bisa sampai minus 30. Jadi minus 20 itu minus 18 buat gue udah biasa, udah pernah ngerasain gitu. Tapi minus 20, minus 30 gitu jarang. Nah, orang-orang yang di utara Norwegia itu udah biasa. Nah, itu salah satu faktor yang kalian harus pikirkan untuk datang ke Eropa musim dinginnya itu. Karena buat kalian perokok atau buat kalian yang nge-vibe itu tidak bisa di dalam rumah. Jadi setiap kali
kalian untuk merokok atau nge-vape, itu kalian harus keluar rumah. Yang artinya setiap kalian keluar itu kalian harus memakai kayak daleman lagi, minimal 2 atau 3 lapisan lagi. Karena di dalam rumah kita hangat kan, pakai kaos biasa aja bisa, pakai celana pendek bisa. Nah kalau kalian pas mau ngerokok keluar, kalian itu harus pakai lapisan lagi, jaket atau wool, terus ditambah sarung tangan. Itu kalian harus pikirkan. Jadi hidup di Eropa itu, khususnya di Norway, itu tidak seenak seperti yang di video-video. Contohnya kayak sekarang ini, kalian lihat matahari terik gitu, enak gitu. Ini temperaturnya minus 20 sekarang. Jadi tidak seenak yang kalian lihat di video mungkin, atau beberapa YouTube. Terus untuk kalian yang mau menetap di sini, yang benar-benar mau menetap kan, di sini itu apalagi di bagian countryside ya, di pedesaan ya. Nih, lihat matahari. Enak banget kan? Tapi ini masih tetap dingin. Ini tambah belum ada angin loh. Kalau ada angin, dinginnya bisa berasa sampai 30 walaupun minus 20. Ya balik lagi untuk kalian yang mau menetap di sini, kalian itu apalagi menetapnya itu kalian di daerah pedesaan ya, di countryside ya. Itu untuk public transport itu ada, tapi biasanya itu 30 menit sekali, atau untuk bus atau untuk kereta ya di countryside-nya. Karena gue udah pernah tinggal di countryside-nya. Nah itu agak sulit, jadi salah satu solusinya kalian harus memiliki mobil. Untuk bisa menyetir mobil di Norway, kalian diwajibkan untuk mempunyai driving license atau SIM. Nah, punya SIM di Norway itu mahalnya na'udzubillah. Gue 2021 gue bikin SIM, gue ngabisin 36.000. Nanti gue bikin kursnya juga sekitar 36.000 kroner. Itu dengan catatan gue sekali gagal di tes lisan, terus sekali gagal di tes nyupir, tes driving. Jadi karena yang bikin mahal di sini itu, maksudnya yang bikin beda harganya itu, kalau kalian gagal 2 kali, 3 kali, itu bakalan lebih mahal lagi kan gitu. Nah kalau misalnya kalian katakanlah seandainya kalian tidak ada gagal di tes lisan dan tes drive nyupir, mungkin kalian bisa ngabisin pada saat ini mungkin sekitar 27, 28 ribu, sekitar 30 ribuan lah, katakan sekitar 30 ribuan. Gue waktu itu ngabisin 36.000 kroner. Jadi kalian bisa bayangin, itu bisa beli mobil second di Norway bisa tuh. Kayak Mercedes, BMW itu dapat, bukannya mobil ece-ece ya. Kayak Mercedes, BMW itu bisa dapat tuh. Jadi sesuatu yang kalian tidak dapatkan di YouTube itu nggak semena-mena, kelihatannya benar-benar enak gitu. Terus berikutnya pajak di Norwegia. Pajak di Norwegia mau itu pajak pendapatan, penghasilan, mau itu pajak properti gitu. Itu mahalnya na'udzubillah. Kayak sekarang gue sama bini gue itu belum sanggup, walaupun bini gue itu ya standar orang Norway gitu, punya tabungan dari remaja. Karena di Norway itu untuk pajak penghasilan itu tinggi sekali. Tapi positifnya itu sebabnya di Norway itu kita lebih terlihat setara. Contohnya gue kasih gambaran biar gampangnya. Kalau gue kerja berpenghasilan katakanlah 100.000 kroner per tahun, gue katakanlah seandainya gue nggak tahu pastinya, tapi ini katakanlah biar kalian tahu gambarannya aja, 20% gue pajak penghasilan, oke, kalau 100.000. Tapi kalau kalian 1 juta, kalian bisa mencapai 1 juta penghasilan per tahun, 1 juta kroner, kalian bisa bayar pajak itu 40-50%. Jadi kalian bisa bandingin ya, kalau gue 100.000 penghasilan, pajak gue 20%, berarti 80.000 gue penghasilan gue per tahun. Kalau misalnya gue 1 juta, berarti kalau pajak penghasilan gue 50%, berarti penghasilan gue bersihnya berarti kan 500.000, seperti itu. Tapi itu 500.000 juga kalau udah 1 juta kan, berarti kalian kerjanya kalian kerjanya double, atau maksudnya double itu Sabtu Minggu juga kalian hajar. Karena di sini rata-rata kerja itu maksimal 37,5
jam per minggu. Jadi kalau kalian mau nambah penghasilan ya kalian double lah. Tapi pajaknya juga jadi double bayarnya. Atau kalau kalian ingin punya penghasilan yang lebih, atau kalian mempunyai skill yang udah yang susah dicari gitu lah, atau skill khusus lah gitu yang memang dicari perusahaan. Jadi kalian bisa dihargai dengan harga yang worth it lah. Itu ada beberapa hal yang kalian harus pertimbangkan kalian pindah ke Norway. Ini adalah sungai di Norway yang membeku. Kalian bisa lihat di sisi sana air mengalir, tapi di sini udah membeku. Tapi ini bahaya untuk diinjak karena bisa retak dan suhu airnya dingin sekali di dalam. Kalian bisa kedinginan. Ya jadi kalau misalnya gue boleh milih, gue lebih baik tinggal di Indonesia, hidup sederhana daripada di Norway. Ini karena gue udah punya keluarga di sini, istri gue orang sini, jadi mau nggak mau. Tapi tentu aja ada hal positifnya. Kalian bisa temuin banyak, atau nanti gue share juga kalau ada yang mau gue share hal-hal positifnya, tulis di kolom komentar. Karena sebagai pribadi yang suka bersosial, kayaknya Norway bukan tempat buat gue. Gue hidup udah bertahun-tahun di Norway. Gue bisa dihitung teman gue. Karena Norway itu membangun sosial hidup mereka itu dari SD, dari kecil. Jadi mereka itu sudah terbiasa butuh waktu. Butuh waktu itu benar-benar bertahun-tahun untuk bisa jadi teman. Kayak gue di sekolah gue udah hampir 2 tahun nggak ada temen yang buat nongkrong habis kampus gitu, nggak ada. Jadi ya itu salah satu faktor juga buat kalian yang suka bersosial. Kalian harus pertimbangkan hal itu. Ya itu aja mungkin untuk saat ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti vlog gue. Jangan lupa support gue dengan mengklik tombol subscribe dan follow gue juga di sosial media gue, di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.